kertas jimat yang itu memiliki pola. Polanya standar. Polanya itu seperti ini. Yang saya kasih lihat yang Buddhisme juga seperti ini. Kalau ini melambangkan Tri Murni, ini melambangkan Tri Ratna. Ini Buddhisme. Buddha, Dhamma, Sangha. Kalau ini adalah Yunse, Jungkal, Tauta, jadi 3 Trimurninya ini. Kalau ini ada Triratmanya, Buddha, Dhamma, Sangha. Miripnya di situ. Tapi perbedaannya, yang Buddha itu dia akan buat seperti ini. Ada kata Buddha di situ. Jadi menunjukkan kita langsung, oh ini agama Buddha punya. Nah, jadi Buddha mainan Tiongkok pernah pengaruh di sini jelas sekali. Nah, Anda tahu nggak feng shui? Feng shui, feng shui tahu? Tahu kan? Terkenal kan? Feng shui pun pakai kata jimat. Feng shui pun pakai kata jimat. Saya sih dikasih tahu, tapi saya belum sempat ketemu sama itu orang. Karena katanya beliau itu sudah pensiun untuk diri. Ada seorang ahli feng shui di Semarang, dia pakai kertas jimat. Waktu saya lihat ini kertas jimat talisman. Waktu saya tanya sama orangnya yang jadi sohibnya, ini mana dia? Beliau itu dia ngaku dia sebagai seorang tawis, dan semua yang dibuat itu feng shui-nya pakai kertas jimat. Tawis menjadi waktu saya belum masuk itu, ya kan jimat tawisme saya bilang. Kan biasanya kalau kita lihat kan orang-orang feng shui kan pakar-pakar ngomong, wah kita nggak ada kaitan sama agama, kita nggak ada kaitan sama ini itu kan. Terus saya bilang lebay. Sebenarnya ada 20 kertas, 20 jimat terkait sama feng shui. Kenapa jimat itu ada dalam feng shui? Karena tidak semua orang tuh sanggup rubah rumah, ya kan? Ini rumahnya jelek, kita ngomong feng shui, rumahnya jelek. Rumahnya jelek itu dia ngerubah, amit-amit ngerubahnya 200 juta. Hidup aja Senin Kemis, gimana dia ngerubah nasibnya? 200 juta, ya. Pakailah kertas jimat. Karena kertas jimat itu memiliki beberapa fungsi, gitu. Ya, karena kita lihat fungsinya. Pertama, mengatur energi. Mengatur pasukan. Maksudnya ini adalah malaikat lah gampangnya. Kalau kita pakai bahasa lain malaikat lah. Menggeser waktu. Mengobati penyakit. Aku mengusir ya. Memperbaiki aura. Kurang lebih ini. Tapi ada pertanyaan di sini. Orang mudang ya, mudang ya. Atau ini proteksi. Apa yang disebut mengatur energi? Ada beberapa itu kertas jimat itu digunakan untuk mereka yang latihan. Ada beberapa kertas jimat itu yang untuk mengatur yang istilahnya tadi feng shui yang jelek. Ya.
Kalau ini mengatur pasukan, maksudnya mengatur mereka dalam itu dipakai untuk pada saat mereka itu lagi melawan sesuatu yang jahat. Menggeser waktu itu kita sebut tolak bala. Ritual tolak bala. Mengobati penyakit umum, usia penyakit yang jahat, orang umumnya yang ada itu dua. Proteksi, perlindungan, memperbaiki aura. Umumnya memperbaiki aura misalnya apa? Tokonya sepi, gimana? Ini yang semua mazhab utama pasti rata-rata ini. Sekte-sekte. Tapi ada beberapa sekte yang kertas jimatnya itu tidak elok dan tidak diakui sebagai mazhab ataupun cabang utama Taoisme. Karena ada kubuat melet, kubuat nyantet. Lah agama apa yang ngajarin melet sama nyantet? Ya, jadi mereka itu mengaku dirinya sebagai Taoisme, tapi di dalam mazhab Taoismenya sendiri mereka tidak dicantumkan. Mereka jadi sebut ya itu rakyat punya lah atau orang Kangau lah, bukan grup kita. Kita tuh institusional loh, mereka bukan. Tapi nggak disebut mereka jahat loh. Makanya akhirnya apa? Sebagian Taoist Master di Taiwan itu tuh akhirnya menjadi semacam yang melawan para Taoist Master rakyat atau yang main ilmu magic. Salah satu buku yang fenomenal yang membuat seorang terkenal itu adalah Michael Sesou, Taoist Master Chuang. Dia di situ menuliskan bahwa gurunya itu adalah seorang guru besar dari mazhab Qingwei ataupun mazhab yang resmi, mazhab yang utama, mazhab yang baik lah istilahnya. Itu mereka itu punya satu metode untuk melawan sekte Taoisme rakyat yang kita sebut Maosan Selatan. Jadi kalau saat Anda kalau nonton film silat, film horor, film setan, film Hongkong segala macam pasti orang kata Maosan, jubahnya kuning, pakai ini segala macam. Itu dibagi dua, Maosan Utara dan Maosan Selatan. Maosan Selatan itu ada ilmu pelet, ilmu santet. Jadi sekte Qingwei ini karena dia sekte bersih, sekte penegak kebaikan istilahnya, mereka itu berkewajiban untuk memerangi Maosan Selatan ataupun Maosan rakyat yang istilahnya mereka sebutnya pangmen ataupun jalan samping, jalan yang tidak elok. Ya orang masuk dari pintu samping kan bukannya baik kan, sebutnya pangmen, pintu samping. Itu udah ada istilah pangmen sebenarnya itu yang sesat. Jadi peta jimat yang umumnya ada di masyarakat itu adalah kebanyakan dari sektor-sektor ini, dan yang ini itu jarang sekali ada. Jadi ini makanya tidak akan diakui sebagai sektornya mereka, tidak akan diakui sebagai mazhabnya Taoisme ini semua. Jadi contohnya misalnya ya kan, yaitu uniknya lah di kalangan masyarakat Tionghoa itu, dia orang tuh tidak akan habis-habisan gitu. Contohnya apa ya? Ini ada kertas jimat yang untuk sebenarnya sih dipakai untuk menyatukan pasangan sih yang cekcok, tapi ini dipakai untuk melet. Jadi saya di sini belak-belakan itu kertas jimat itu nggak 100% baik, ya, tapi untunglah gitu.
yang kayak begini sedikit sekali gitu. Dan efektif apalagi walau alam ya. Kalau yang mau pelet memang canggih, saya mau peletnya Brockshot dari dulu gitu. Cuma kayaknya nggak ada dukun yang bisa ya. Jadi nggak kawin sama Brockshot ya, jadi itu. Nah, akhirnya talisman juga ataupun kertas jimat juga adalah lambang juga. Lambang apa? Tadi kan kita udah lihat fungsi, ya. Tapi di seorang Taoist priestnya sendiri ini kertas jimat itu lambang. Semua orang yang sudah diregistrasi itu terima lu, yang disebut kertas registrasi. Lu itu dua. Satu, pada saat dia itu diregistrasi, itu dikirim ke langit, dibakar. Satunya lagi itu mereka pegang, saat mereka mati itu harus masuk peti mati. Jadi lambang apa? Trust, kepercayaan bahwa si pendeta ini mendapatkan kepercayaan dari kita sebut yang Maha Kuasa ataupun Tuhannya Taoisme ya, Sanishima. Karena dia itu sudah mengatasnamakan yang Maha Kuasa pada saat dia berusaha itu, dia bisa memerintahkan para dewata. Makanya banyak kertas-kertas jimat itu sebenarnya isinya kata-kata perintah. I command you, gitu, kalau pakai bahasa keren. Iya, kertas-kertas jimat itu banyak isi kata-kata perintah. Contohnya apa? Pada saat dia tulis begini, itu adalah perintah kepada dewa anu. Keren ya? Jadi bukannya dia memohon, tapi saya atas nama yang Maha Kuasa, saya mendapatkan mandat, maka saya perintahkan anu. Gitu. Banyak orang mikirkan kita tulung sama dewa di dalam mata, tapi ya komen. Dia dapat mandat. Dan itu nanti dia mati, lambang mandatnya terus dibawa ke sana. Kalau nggak akan masuk surga, gampangnya begitu. Ada pertanyaan? Anda yang pernah ke kelenteng siapa? Belum pernah? Nggak pernah, kali-kali kalau solo lihat yang main kecil. Main lagi kecil, tapi kan yang ngeliat apa kan? Anda lihat aja. Apa? Nanya? Enggak. Ya, jadi itu dan mereka ada dua metode. Satu itu dengan stempel pengesahan atau non stempel. Nah, kalau mereka pakai stempel itu biasanya atas nama dewa tertentu. Dia akan mengatasnamakan dewa itu. Tapi kalau yang sudah tidak pakai stempel langsung itu berarti dia tidak perlu pengesahan. Kalaupun pengesahannya langsung dari ini stempel. Kenapa pakai stempel? Itu lambang kekuasaan sudah ada. Jadi Taoisme itu dia harus ada stempel juga. Nggak ada stempelnya, ya nggak akan berlaku. Dan tidak semua itu yang seperti tadi yang saya bilang. Ini contoh. Ini contoh pas Jumat juga. Coba Anda udah pada bingung, ada bayangan nggak sih soal kertas jimat dulu? Ada bayangan nggak? Apa yang disebut kertas jimat?
Ada bayangan? Ya. Sekarang kita lihat. Tahu nggak Anda bawa kertas jimat juga bicara kosmologi. Kertas jimat itu dibagi 3 bagian. Ada 3 bagian. Ini yang kita sebut pola 9 istana. Itu jadi kalau Anda perhatiin, kertas jimat itu pasti mengandung pola keseimbangan. Ini isinya kepala, ini isi, ini kaki tutup. Ini sayap kiri, ini sayap kanan, harus berimbang. Jadi mereka bicara keseimbangan. Contohnya, ya kan? Mereka di sini pasti kasih gambar lambang matahari. Mereka di sini kasih lambang bulan. Salah satu contoh sederhana. Seimbang kan? Ini mereka kasih kepala. Apa mereka kasih isi, misalnya isinya apa? Anu, dan ini tutup-tutupnya banyak macam. Seperti ini salah satu teknik untuk ini. Jadi ini harus ditutup. Jadi ada kepala, ada isi, ada buntut. Nggak boleh. Kepala ada, isi ada, buntut nggak ada, itu nggak boleh. Ini nggak seimbang pun nggak boleh. Makanya mereka kadang menseimbangkan dengan apa? Rasi bintang. Ini bintang selatan, ini bintang utara. Isi. Ya. Dan ada beberapa pola di dalamnya. Polanya apa? Langit, bumi, manusia. Kalau kita lihat, kalau Anda lihat begini, ataupun mereka suka nemu pusing, atau ada pola seperti ini. Ini pola disebut ranting langit 10. Itu ada menggeser ruang. Makanya ada satu orang barat, itu dia menjadi pakar kertas jimat. Kebetulan saya sempat ketemu, dia punya koleksinya luar biasa, dan dia lihat ini sebagai seni. Seni bicara keseimbangan alam. Seperti ini kan bicara keseimbangan alam, keteraturan kosmos kan, kertas jimat ini. Ada seninya lagi, ekspresi perasaan, apa yang saya bilang nulis kecil-kecil di atas kertas itu yang tipisnya, kertas tipis banget saya lihat. Kalau ini namanya kertasnya segini gini, tipis banget. Itu nulisnya itu sampai begitu cakep. Dia bilang ini luar biasa. Saya juga isinya ini kalau dilihat dari barang seni, bukan sebagai kertas jimat, ini luar biasa gitu nulisnya. Dia temuin itu tahun 70-an, yang waktu itu keluarganya diwarisin itu dan tidak mau katanya, sudah berpindah ke lain hati, jadi mau dibuang. Koleksi Roni ini si bule, ini barang antik, diambil lah sampai sekarang ini koleksi dipajang di rumahnya. Itu barang cakep. Jadi di luar negeri itu kertas jimat itu nggak cuma segede-gede gini, udah ukurannya 2 meter ada, 1 meter ada. Anda mau lihat yang kertas jimat gede di Sinar Samudra itu kertas jimatnya gede-gede itu.
Belum pernah lihat ya? Nanti Anda lihat. Jumatnya segede berapa ya? Segede gini ya? Itu. Baru lihat. Contohnya. Ini ukurannya kecil. Ini kecil, aslinya saya lihat ini dari ujung segini, lebarnya segini. Aslinya ini kita repro kecil, dan menurut saya ini unik. Dan ini kita bicara ini seimbang. Anda lihat ya, Anda bisa lihat ini suatu bentuk pola keseimbangan di sini. Ini kan pola seimbang. Jadi kalau kita udah lihat ini polanya seimbang, berarti dia itu sedang bertujuan menata kosmos, menata suatu hal yang tidak teratur menjadi teratur. Pola seimbang pasti rata-rata tujuan seperti itu. Yang saya perhatiin, kalau kertas jimat pola seimbang pasti rata-rata tujuannya menata yang tidak teratur menjadi teratur. Misalnya apa? Contoh, ya kan? Apa sih yang teratur? Rumah supaya tentrem, damai. Berarti kan dari kacau kan jadi tentrem kan? Setelah teratur. Ini rata-rata gitu. Ya, ini mau dipajang di kampus, silakan. Kalau mau diambil. Keren toh? Anggap seni. Jangan anggap seperti teman saya, dia anggap itu semua seni, Pak. Seni. Saking seninya dia punya boneka orang Toraja loh. Yang kursinya orang Toraja, yang buat tar mayat. Saking seninya, saya aja bilang mau sakit jiwa. Nanti kalau ke Penang masih ketemu rumahnya tuh. Di Penang rumahnya. Itu kalau ke rumahnya itu kita bisa geleng-geleng. Itu semua benda pajangan, semua yang disebut seni. Sampai dia punya 8 set. Kalau Anda lihat film Chinese Ghostbuster, Chinese apa sih? Ghost Story ya. Dia harus senjata di sini buat ngusir setan. Dia punya 6. Saya minta satu pun, maaf, ini tidak dijual. Itu untuk museum. Memang buat saya kan keren kan, gagah kan, kemana-mana jalan kan senjata buat ngusir setan. Jadi kita bisa lihat itu sebagai seni gitu. Anda lihat ini satu sebagai seni, cuman saya nggak buat contohnya ada yang benar-benar seni. Itu kalau kita lihat itu mirip apa? Kaligrafi. Tapi kalau kita teliti itu sebenarnya kan jimat sebenarnya. Tulisan-tulisan aksara-aksara untuk ngusir setan apa? Tapi kaligrafi bentuknya. Bentuknya seperti dewa facing, dewanya yang tangan lagi begini, di kaki naik ke atas sebelah. Digambar. Ada yang bentuknya gambarnya kura-kura sama ular pergi berit. Tapi kalau yang perhati juga jimat. Nah, kadang kita bisa satu pola ya, pola keseimbangan, dan mereka juga nggak akan lepas dari yang namanya 5 unsur. Hitam, kata jimat itu warna hitam, putih, hijau, merah, kuning. Fungsinya beda masing-masing. Yuk. Ya. Hitam, putih, hijau, merah, kuning. Atau biru. Jadi jangan dianggap kertas jimat itu tidak memiliki pola. Kertas jimat pun memiliki pola. Tapi ada tapinya. Ada beberapa kertas jimat yang tidak memiliki pola. Yang tadi yang disebut bahasa langit, satu. Kedua yang dibuat oleh medium. Tahu medium maksudnya? Tangsin, tatung, yang singkawang, yang surupan, rasukan dewa. Di Semarang itu berarti di Tanah Mas ya? Iya betul. Adanya. Itu ada apa nama keluarganya?
Dari Sanjong. Itu ada mediumnya. Nah, medium itu dia waktu tulis kertas jimat tidak ada pola. Nggak ada pola. Kenapa? Karena dianggap dia menulis itu bahasa langit. Tapi kalau mereka yang pakai line edge itu pasti harus ada pola standar. Atau dia waktu dia menulis bahasa langit itu tidak akan diketahui artinya apa. Tulisan dulu. Tapi api ya langsung beli ya. Rasanya mungkin semua saya jalanin ke konten ya. Mau nggak? Mau. Ya tentuin kapan waktunya, kita libur panjang, tanggal 1 libur. Mau kelenteng Sinar Samudra aja. Kenapa Sinar Samudra? Tahu Sinar Samudra di mana? Yang pinggir. Satu-satunya yang setahu saya di Semarang ini kelentengnya itu orang Tionghoa lokal. Tidak ada namanya di Semarang itu dewa itu. Pahlawan perang Jawa ya? Bukan loh. Hah? Bukan perang Jawa. Perang apa itu jadinya? Apa ya? 1740 kan? Iya perang Jawa kan? Bukan perang Jawa, kan perang Diponegoro itu. Loh. Yang 1740 bukan perang Jawa. yang lawan Belanda kan? Apa yang geger pacingan itu? Oh iya geger pacingan. Jadi itu nggak ada di sana. Anda mau cari itu nama Welakwa itu sampai mampus juga di sana nggak ada registrasinya, catatannya nggak ada itu. Dewa dari mana nggak tahu. Karena ini dewa gaul kan. Dewa lokal. Catatannya mana tuh? Udah gitu kan dia didaftar gitu. punya anak buah seorang Jawa. Karena dia kan pedagang. Pedagang kan zaman dulu kan ada mengangkatin barangnya. Jadi dia punya asisten 2. Satu sipit, satu belok, satu hitam, satu putih. Asistennya itu pakai belangkon ya. Unik kan? Cuma ada di situ. Kalau mau lihat, kalau yang lain kan pada umum ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa pola pikirnya orang Tionghoa itu tokoh yang berharga, berjasa akan didewakan. Terlepas dia sakti apa enggak kan. Ya nanti juga bisa belajar kosmologinya kelenteng yang waktu itu saya bilang 9 itu. Cuma kalau Welakwa enggak masuk, yang masuk itu reaksi sih. Apa ya? Kosmologi. Sebenarnya Welakwa itu nggak masuk karena nggak punya cincin aja. Altar tengah tetap itu masuk kosmologinya. Kapan mau? Betul jadwal. Wih, kira masih hobi bisa juga. Bisa itu. Yo. Daripada di sini terus sumuk panas. Hah? Ya runingan aja nanti kita lihat-lihat. Jadi nanti juga bisa. Ini soalnya waktu ngomong kata jimat kayaknya pada blur semua, bayangnya apa sih kata jimat ya. Langsung ngebayanginnya nggak pernah lihat kali jangan-jangan. Iya, yang satu yang lain jauh enggak kan. Taunya film vampir dulu. Nah, film vampir tempel sini kan. Itu film vampir itu rekayasa orang Hongkong gitu. Vampir itu kagak ada itu yang model begitu yang kukunya panjang di sebelah itu kagak ada itu. Rekayasa sutradara Hongkong gitu. Ini hiperbola itu vampir yang mereka kenal kan seperti itu kok. Kalau digigit orang itu nanti jadi vampir lagi enggak. Hiperbola tuh pakai kentang gitu buat ngusir setan, buat ngusir racunnya. Itu karangan sutradara Hongkong itu dan ironisnya dipercaya sebagai kebenaran gitu. Itu yang Mr. Vampir itu memang jeniusnya orang Hongkong sih. Buat nyaingin vampirnya Bram Stoker sebenarnya Dracula itu. Cuma kalau itu jalannya kalau ini bikin kocak tuh. Kalau memang mau ya kita atur, nanti kita bisa lihat dari berkas jimat, nanti bisa lihat metode polanya seperti apa, stempel seperti apa, maksudnya dia orang sembahyang seperti apa, maknanya apa, gitu.
Jadi jangan ngomongnya kalau mereka itu semua itu ngomongin dewanya dulu, gitu. Itu kan jawaban ngawur. Gitu. Karena ada yang orang ngomong kan, ngomongin pantatin dewanya, ketika itu sembahyang ngadep ke depan dulu.